Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di channel MHMK Author. Setelah kurang lebih 3 bulan kita tidak membuat konten, sekarang kita mulai kembali. Kita akan membahas perkembangan politik menjelang pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Yang pertama ini kita akan membahas tentang Anies Baswedan. Benarkah Anies Baswedan batal maju dalam pilpres yang akan datang? Bagaimana nasib koalisi perubahan? Posisi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 yang akan datang belum sepenuhnya aman. Meskipun Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem bulan Oktober yang lalu dan telah memiliki rekan koalisi Partai Demokrat dan PKS, itu bukan berarti posisi Anies aman dan sudah bisa dipastikan Anies maju. Memang kalau kita melihat dari total koalisi perubahan ini, 3 partai ini sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden yang 20%. Timbul pertanyaan, kenapa ada potensi Anies Baswedan gagal maju dalam pilpres yang akan datang? Setidaknya ada 2 faktor yang bisa meyakinkan atau bisa menjadi ganjalan Anies untuk maju dalam pilpres yang akan datang. Faktor pertama, elektabilitas. Pasca dideklarasikan Partai Nasdem bulan Oktober yang lalu, posisi elektabilitas Anies memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan Anies dianggap memiliki kans yang kuat untuk memenangkan pilpres yang akan datang. Dukungan kepada Anies begitu deras, pemberitaan tentang Anies terus muncul di ranah publik. Namun sayangnya, kenaikan elektabilitas Anies ini hanya bertahan kurang lebih 3 bulan. Memasuki tahun 2023, Anies mulai keteteran. Anies mulai ketinggalan. Anies tidak mampu menjaga dan memanfaatkan momentum tingginya antusias publik untuk mendukung dirinya. Bahkan hasil beberapa lembaga survei dari bulan Januari sampai saat ini, terlihat jelas ada penurunan angka elektabilitas Anies. Anies tidak lagi menjadi sorotan. Bahkan nama Anies tenggelam dari pemberitaan. Pemberitaan yang ramai bukan tentang Anies, tapi tentang koalisi perubahan. Itu pun isinya seputar seperti sindiran, saling rebutan posisi wakil, dan manuver-manuver antar partai politik. Turunnya elektabilitas Anies ini tentu mengurangi daya tarik Anies bagi parpol yang ingin mengusung Anies, bahkan bagi para pemodal. Kenapa demikian? Karena partai politik akan mendukung dan mengusung kandidat yang memiliki kans lebih besar untuk menang. Begitu juga dengan pemodal. Pemodal ini karakternya adalah pedagang. Yang namanya pedagang tentu tidak ingin rugi. Pemodal hanya ingin mendukung, hanya ingin mensokong
kepada kandidat yang memiliki peluang besar untuk menang. Kalau peluang menangnya kecil, tentu pemodal akan rugi dan pemodal tidak ingin rugi. Jadi, turunnya elektabilitas Anies ini akan membuat parpol dan pemodal berpikir ulang untuk berada di belakang Anies. Faktor kedua, belum adanya kesepahaman final di antara parpol koalisi perubahan. Kenapa saya katakan belum adanya kesepakatan final? Karena sampai hari ini masing-masing parpol masih melakukan manuver-manuver politik. Memang sudah ada piagam yang mengikat di antara ketiga parpol ini. Namun saya menduga kesepakatan dalam piagam itu lebih kepada kesepakatan ketiga partai politik untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sedangkan untuk posisi wakil presiden, belum ada kesepakatan di antara tiga partai politik ini. Posisi ini yang sebenarnya sangat rawan. Kenapa sangat rawan? Karena ketiga partai politik ini baik Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau kita melihat hasil Pileg 2019 yang lalu, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di antara mereka dalam konteks suara ataupun kursi. Sehingga ketiga parpol ini tentu berkeinginan menjadikan kadernya wakil Anies. Dalam posisi ini, Anies terlihat sampai saat ini belum merdeka. Walaupun kalau kita lihat statement di publik, baik Nasdem maupun PKS atau Demokrat mengatakan posisi wakil diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Bila itu hanya di layar depan. Padahal di layar belakangnya, ketiga parpol ini terus melakukan manuver. Terus mengajukan kadernya untuk menjadi wakil Anies. Kita melihat Nasdem jauh-jauh hari sudah mengajukan melirik Khofifah Indar Parawansa. PKS mengajukan kadernya Ahmad Heriawan. Begitu juga Demokrat yang mengajukan ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono AI. Belum adanya kesepakatan final inilah yang membuka peluang koalisi ini bisa tidak sampai pada titik kesepakatan final. Masing-masing parpol terlihat masih ngotot. Demokrat kayaknya menjadikan posisi wapres untuk AHY sebagai syarat mereka untuk mengusung Anies. Itu kalau kita lihat dari beberapa statement elitnya, ada kesan seperti itu. PKS walaupun terkesan legowo, tapi akhir-akhir ini kita lihat mulai melakukan manuver. Begitupun Nasdem. Kalau melihat dinamika dari koalisi ini yang belum menemukan kesepakatan dalam menentukan cawapresnya, saya melihat peluang Demokrat untuk keluar dari koalisi perubahan ini cukup besar. Karena apa? Karena Demokrat tidak diuntungkan dengan mengusung Anies ini kalau kita bicara sebenarnya. Kenapa? Karena efek elektoralnya belum tentu Demokrat dapat. Sementara kalau kita lihat lembaga hasil survei, posisi AHY itu cukup tinggi untuk posisi seorang wapres. Begitu juga aspirasi kader dan potensi AHY sebagai perwakilan kalangan muda. Begitu juga PKS. PKS tentu berharap posisi wakil. Di sini rumitnya,
koalisi perubahan ini. Bila ternyata Anies memilih AHY, apakah PKS dan Nasdem mau menerima? Terutama Nasdem, kayaknya sedikit keberatan bila AHY yang menjadi wakil Anies. Kalau PKS masih menjawab dengan statement-statement yang rada aman. Kerumitan daripada koalisi inilah yang sampai saat ini belum menemukan titik kesepahaman yang final. Dan ini berarti kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa jadi koalisi ini terus berlanjut, bisa juga koalisi ini bubar di ujung. Bila beberapa pekan ke depan kesepakatan final antara ketiga parpol koalisi perubahan ini belum menemukan titik temu, maka indikasi-indikasi yang mengarah kepada gagalnya seorang Anies Baswedan maju bisa saja terjadi. Karena kalau 3 partai koalisi ini satu saja keluar dari koalisi perubahan, maka tidak mencukupi batas ambang untuk mengusung kandidat dalam pilpres yang akan datang. Lebih dahulu deklarasi belum tentu mendapatkan kepastian berlayar. Apakah Anies batal maju ataukah akan terus berlayar? Kita lihat saja nanti. Demikian ulasan kita hari ini. Kita akan lanjut pada pembahasan-pembahasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombolnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terbaru seputar dinamika politik Pilpres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.